Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Suciati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pijat bayi kepada ibu-ibu yang ada di sini. Untuk waktunya nanti saya melakukan penyuluhan sekitar 10-15 menit. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum saya melakukan menyampaikan materi, di sini saya akan membagikan pamflet. Di sini sudah tertera ringkasan dari proses pemijatan bayi yang benar. Nanti bisa ibu baca di rumah. Ibu. Baik ibu, saya lanjutkan materinya ya. Saya akan menjelaskan tentang pijat bayi. Sebelumnya ibu sudah mengetahui pijat bayi itu apa? Ya, Pijat bayi. Pijat bayi ya. Ya. Biasanya menggunakan apa ibu memijat bayinya? Menggunakan tangan. Iya, menggunakan tangan, pakai lotion ya bisa. Iya. Menggunakan tangan. Iya, menggunakan tangan. Iya, Menggunakan kaki, lotion gitu. Pelengkapnya. Iya. Pokoknya tadi lapak harus lengkap. Iya. Pijat bayi itu merupakan suatu sentuhan yang diberikan pada badan bayi yang bermanfaat bagi anak maupun orang tua. Jadi pijat bayi itu merupakan suatu sentuhan tangan yang diberikan kepada tubuh bayi dan bermanfaat bagi bayi maupun orang tua. Manfaat dari pijat bayi kamu sudah pada tahu? Sudah. Saya belum. Sudah, ibu tahu apa tentang Meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Oh, iya, itu juga bisa. Selain meningkatkan daya tahan tubuh bayi, manfaat pijat bayi yaitu bisa meningkatkan menaikkan berat badan bayi, karena bayi setelah dipijat kan badannya merasa rileks, nanti kan langsung makannya bertambah dan bisa meningkatkan berat badan bayi. Selain itu bisa mengoptimalkan proses pertumbuhan badan bayi. Selanjutnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membantu otak melepaskan hormon dan membuat bayi merasa rileks dan nyaman setelah dipijat. Selain itu, manfaat dari pijat bayi yaitu mengurangi kelelahan pada bayi. Biasanya bayi setelah dipijat kan badannya enak enteng ya ibu, langsung biasanya setelah dipijat langsung tidur ya biasanya ya. Iya. Selain mengurangi kelelahan, pijat bayi juga memberikan manfaat mempererat ikatan batin antara anak dengan ibu. Karena kan ibu memberi sentuhan kepada bayi ibu, jadi bayi merasakan ada ikatan batin, ikatan cinta yang ada pada Ikatan cinta. Iya, Seperti sinetron ya. Iya. Saya pijitin ke orang gimana? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, tapi kan karena kan lebih bisa mempererat ikatan cinta jika ibunya sendiri yang memberikan sentuhan dan memijat bayi. Kalau tanggamu ada bayi, dipijit kamu ngapain? Malah lebih bagus. Iya. Itu nggak apa-apa bisa, tapi tidak bisa mempererat ikatan cinta, ikatan batin antara Ikatan cinta. hati bayi dan ibu. Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk memijat bayi. Jadi bayi itu tidak sembarangan dipijat ya ibu, ada ketentuannya. Bayi boleh dipijat. Itu yang pertama itu bayi tidak boleh dalam keadaan sakit, dia harus sehat ibu. Oh, sehat Ya, tidak boleh sakit. yang kedua, bayi tidak boleh dalam keadaan lapar. Nanti kalau bayi lapar, nanti kan bayi akan rewel ya. Iya. Karena lapar kan belum minum mesti kan rewel. Hanya bayi kita juga kalau Iya, lapar kan itu. nggak mau dipijat ya. Kalau saya sih bisa-bisa aja. Bisa ya ibu? Oh, bisa. Kalau saya nggak bisa ibu kalau lapar. Kalau dietnya takutnya saya ini loh, kalau saya tahu aja nih. Ya selain bayi tidak boleh dalam keadaan lapar, nanti kalau lapar kan bayi rewel, nanti bayinya kan goyang-goyang. Oh, di sekolah. Bergerak saya bergerak kan bisa menimbulkan fraktur ya ibu. Bahaya.
Selain itu, selain tidak boleh bayi dalam keadaan lapar, jangan sekali-sekali kita memaksa bayi untuk dipijat ibu. Karena dipaksa itu tidak enak. Oh, ya, iya. tidak hanya bayi kita juga Dilihat kalau ya, Bu. dipaksa itu tidak enak ya emang. Apalagi paksa cinta ya. Enggak enak sekali. Selain itu jika dipijat itu pakaiannya harus dibuka ya ibu. Iya. Bisa Iya. kita pijat pakaiannya nggak dibuka. Iya. Nanti nggak bisa leluasa. Enggak bisa Jangan- menikmati. Iya, bayinya Masa juga merasa nanti? tidak nyaman. Enggak bisa menikmati. Selain itu tadi ibu juga benar bisa menggunakan BB oil Iya, atau lotion betul. ya untuk mempermudah dalam proses memijat bayi. Pakai rasa sekarang bisa enggak ya? Itu mahalan ibu. Kulitnya masih sensitif. Oh gitu ya. Kita kan memijat bayi menggunakan tangan ibu. Iya, Ya, betul. kita harus pastikan kedua tangan kita bersih. Iya, pasti. Iya. Nah, itu kuku jari kita itu harus pendek ibu. Maksudnya kita panjang, habis Iya, nanti supaya nanti rambut, Iya, ya. nanti kita memijat kan kasihan nanti kulit bayinya Iya, bisa kalau- lecet. Kalau kepanjangan nenek lambi ya. Iya, tidak boleh juga ya boleh. Perempuan tidak boleh Panjang. kuku panjang. Kenapa? Selain itu, baringkan bayi di tempat yang permukaannya rata dan empuk. Ya, jangan di Ditembak? Jangan ya, yang diempuk itu loh ibu biar bisa memudahkan. Jangan taruh di aspal ya Iya, boleh. gitu ibu. Selain itu, sebelum melakukan pemijatan bayi, ibu-ibu harus melepas cincin yang ada di pergelangan tangan ibu, gelang, jam tangan, ya untuk bisa memudahkan dalam proses pemijatan ibu. Terutama cincin nikah. Jangan Cincin sampai itu- hilang. Itu tidak boleh dilepas. Ya sebentar itu disimpan apa? terlebih dahulu. Gitu. Disimpan terlebih dahulu Baik. ibu. Gak usah dipamerin. Kosong kok ini. Selain itu, pemijatan bayi dilakukan di ruangan yang hangat, tidak mengap ya ibu. Di aliran udara dalam ruangannya lancar. Jadi jangan melakukan pemijatan di Tempatnya sumpah sumpah. sumpah bukan di apa namanya Di di gudang. gudang ya ibu benar. Itu kan sudah kotor, berdebu. Jadi kita Jadi melakukan pembicaraan di tempat yang udaranya bagus, Nyaman. yang hangat, nyaman. Karena nyaman itu penting. Iya, Tidak hanya bayi. Iya, kita juga perlu. Iya. Rasa itu kan wujud dari kenyamanan. Iya. Kalau ruangan tidak nyaman kan pasti bayi itu juga merasa tidak nyaman. Kita juga Iya, sebagai dia nikmati. sebagai ibu yang memijat juga agak nyaman ya ibu. Mhm. Ada Keringat. susu, iya. Panas semua ya. Selain tempat harus nyaman, ketika memijat bayi juga kalau bisa itu bisa diputarkan musik ibu. Biar relax. Biar relax bayinya. Relax. Iya. Oke. Biar pikirannya relax. Kita pun yang memijat juga merasa relax dan senang, santuy. Santuy. Santuy sekali. Waktu yang tepat dilakukan pemijatan bayi itu yang pertama, pijat bayi dapat dilakukan segera setelah bayi lahir sampai usia 6 atau 7 bulan. Selain itu, pemijatan bayi dapat dilakukan pada pagi dan sore hari sebelum mandi. Benar sekali itu. Sebelum tidur juga bisa ibu agar tidurnya versi bayi. Tidurnya si adik itu dapat nyenyak, ya tidak rewel. Oke. Pemijatan bisa dilakukan 2 hari sekali. Cara pemijatan Cara pemijatan bayi untuk usia 0 sampai 1 bulan itu disarankan diberikan gerakan yang lebih mendekati usapan-usapan halus ibu. Sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di daerah perut sebelum tali pusatnya lepas. Jadi untuk umur 1 sampai 1 bulan itu masih bayi baru lahir ya, masih Rawan. sensitif. Ya, perasaan masih sensitif. Rimpi. Iya, rimpi.
Jadi kita harus memisahkan dengan halus dengan menggunakan perasaan ibu. Oh iya, tapi Semua jangan berlebihan. Semua itu yang dilakukan dengan perasaan itu akan membuat nyaman. Saya nyaman sekali. Untuk bayi usia 1-3 bulan itu disarankan diberikan gerakan halus disertai tekanan-tekanan yang ringan karena bayi usia 1-3 bulan itu kan otot-ototnya sudah mulai mengeras. Beras, es batu. Sudah tidak seperti bayi yang baru lahir ya ibu. Itu tekanannya halus tapi diberi tekanan ringan. Kalau tapi udah keras. Untuk usia 3 bulan sampai 1 tahun disarankan agar seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang makin meningkat. Gitu. Pemijatan bayi itu juga itu ada larangan bayi tidak boleh dipijat. Yang pertama itu bayi tidak boleh dipijat setelah makan dan menyusui karena nanti bisa menimbulkan bayinya itu muntah. Gitu. Selanjutnya ya tidak diperbolehkan dalam pijatan bayi itu membangunkan bayi untuk dipijat. Jadi kalau bayinya ibu-ibu itu sedang tidur, itu biarkan tidur, jangan dipijat. Dek, bangun ayo ini waktunya pijat, tak boleh itu ibu ya. Karena itu nanti membuat bayi rewel. Nggih. Oh, seperti itu. Lalu memijat bayi itu tidak boleh dalam keadaan bayinya sakit itu. Pasti kan bayi sakit itu kan pasti rewel ya. Jadi bayi kita juga begitu ya. Iya. Jangan cucok, cuma colongan. Ya, selain itu memijat bayi juga tidak boleh dipaksa ibu. Jadi kalau bayi nggak mau dipijat ya udah nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Juga perasaan. Perasaan Nggak boleh dipaksa. Yang selanjutnya itu memaksakan posisi saat dipijat. Jadi bayi itu posisinya jangan dipaksa. Dia tidur. Nggak boleh ibu, jadi senyamannya bayi. Kalau bayi pengennya terberat ya nggak apa-apa. Dipijatnya dalam posisi yang kurang nanti bayinya juga balik-balik sendiri nanti. Jadi nggak boleh dipaksa. Oke. Ini apakah ibu-ibu sudah mengetahui langkah-langkah pemijatan bayi? Oh belum. Belum di situ sudah ada ya ibu. Iya banyak. Kok banyak ya bisa bisa dibaca. Ini saya Banyak menjelaskan kalau ibu-ibu masih belum paham. Yang pertama memijat pada wajah bayi ya ibu. Memijat pada wajah bayi itu caranya dengan menekankan jari-jari ibu di daerah kening bayi mengarah ke daerah pelipis atau daerah samping alis dan Sini. pipi. Ya. Selanjutnya memijat pada dada bayi ya ibu yang kedua ya. Iya. Memijat pada bayi itu kedua tangan diletakkan di atas dada bayi dengan gerakan mengarah ke atas lalu ke samping dan kembali ke tengah seperti simbol hati ibu. Simbol hati tahu ya ibu? Iya, kok tahu. Gini ya, pasti tahu simbol hati, siapa yang nggak tahu ya. Dan anak kecil itu udah tahu sih. Yang ketiga ada memijat perut bayi ya ibu. Selanjutnya memijat perut bayi itu melakukan gerakan tangan di atas perut bayi dengan gerakan mengerut, kemudian angkat kedua kaki bayi dengan menekuk lututnya secara perlahan ke arah perut. Tekuk ya ibu, ke arah perut. Lakukan gerakan secara melingkar dengan bergantian searah jam-jam. Yang selanjutnya keempat itu memijat tangan bayi. Tadi kan sudah perut bayi, sekarang tangan bayi. Tangan bayi itu caranya itu lakukan gerakan seperti memilin. Kalau memilin ibu memilin gini ya. Memilin dari bahu ke arah pergelangan tangan dan sebaliknya ditarik jari bayi lembut dengan ke arah memilin ya ibu ya. Untuk agar bayi rileks. Agar ototnya tidak tegang. Selanjutnya itu memijat kaki bayi. Caranya itu pegang kaki bayi dengan kedua tangan. Lakukan gerakan memilin sama seperti memijat tangan. Lakukan gerakan memilin dari paha ke pergelangan kaki. Dan lakukan sebaliknya. Tarik jari bayi dengan lembut dengan gerakan memilin.
Selanjutnya setelah kaki itu kita memijit punggung bayi. Untuk memijit punggung bayi, bayi diposisikan dalam keadaan tengkurap, lalu gerakan meluncur dimulai dari leher sampai ke pantat, kemudian gerakan melingkar dari leher sampai ke pantat. Gini. Ini terus melingkar dari leher ke pantat. Sudah paham ya Ibu? Sudah. Insya Allah ya. Tips melakukan pemijatan bayi, ya tipsnya itu tidak boleh memijat bayi pada saat bayi sedang makan atau setelah menyusui, ya tadi bisa menimbulkan bayinya itu gumoh, Ya. muntah. Usahakan minimal 1 jam sebelum atau setelah melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh. Selanjutnya sebaiknya pemijatan bayi dilakukan sebelum mandi, agar bayi setelah mandi itu bayi akan merasa lebih segar badannya. Selanjutnya usahakan anak dalam keadaan senyaman mungkin, tidak boleh dalam keadaan menangis, tidak boleh dipaksa ya Ibu. Memijat bayi harus dilakukan dari atas ke bawah perut ya. Baik Ibu, terima kasih. Itu tadi. Ya. Udah tadi kamu ngapain? Ini fokus baca leafletnya. Itu tadi saya sudah menyampaikan penjelasan tentang pijat bayi. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sudah Kalau saya mengetahui? ini belum ada pertanyaan sih. Sudah mengetahui teknik pemijatan bayi? Iya, ini kan ada Sudah. jawabannya. Iya, di situ sudah ada ya Ibu. Ibu nanti bisa mempraktekkan pada anak Ibu atau pada anak tetangga, nggak apa-apa. Oh Itu iya. juga Boleh. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau Itu juga saya mau termasuk amalan. tanya-tanya itu gimana, Bu? Kan biasanya sering lupa gitu. Ya, enggak tanya-tanya. Ya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Makanya jangan makan micin terus biar nggak lupa. Iya. Di situ sudah ada kontak person saya. saya, Oh, kontak iya. person saya. Mana sama- sih ya? Iya, mana sih Iya, ya? itu. Oh, itu. Mbak Endah ya. Mbak Endah. Mbak Eda Suciati ya. Iya. Oke, itu sudah ada kontak saya. Nanti jika Ibu ingin bertanya kepada saya tentang pemijatan bayi, nanti bisa bertanya kepada saya Ibu. Iya, Oke, siap. siap Bu. Mbak Ibu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu sudah berkenan mendengarkan penyuluhan saya. Semoga Oke. penyuluhan ini bermanfaat bagi Ibu-Ibu ya. Amin, ya Allah. Nanti jangan lupa diamalkan pada anak Ibu dan anak tetangga kalau nggak apa-apa sih. Kan biar berbagi ilmu. Oke. Nanti ini juga bisa Manfaat. Terima kasih ya Ibu. Iya. Perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.